Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat ya. Oh iya, kenalin, nama saya Novita Dewi. Saya ditemani oleh dua teman saya, Aldi Rizali Agustin dan juga Wina Wulandari. Kami dari kelas manajemen 5C. Di sini kami akan membahas mengenai perhitungan laporan laba rugi dari suatu perusahaan. Dan perusahaan yang kami pilih ialah PT Unilever Indonesia Terbuka. Oke, sebelum masuk ke perhitungan laba ruginya, sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu yaitu suatu laporan yang berisi rincian semua rekening pendapatan dan beban yang terjadi pada suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Namun, jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Baik teman-teman, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai informasi segmen. Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang telah ditelaah oleh direksi yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Maksud dan tujuan persediaan antara lain berusaha dalam bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan menjalankan usahanya secara terintegrasi. Bisnis perseroan dikelompokkan menjadi dua bidang produk utama sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh, yang berkaitan dengan produk-produk pembersih yang digunakan dalam rumah tangga dan produk-produk kosmetik. Dan yang kedua, ada makanan dan minuman, yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan minuman termasuk es krim. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Unilever Indonesia periode Desember 2020. Jadi di sini teman-teman perhitungannya dalam bentuk jutaan. Di penjualan bersih, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh 29.990.947, makanan dan minuman 12.981.527, jumlah totalnya 42.972.474. Lalu laba bruto 16.813.263, makanan dan minuman 5.643.727. Jadi jumlah totalnya 22.456.990. Hasil segmen 9.788.263, makanan dan minuman 1.941.293, jumlah totalnya 11.729.556. Lalu ada beban yang tidak dapat dialokasikan. Yang pertama ada beban pemasaran dan penjualan 1.503.981. Lalu beban umum dan administrasi 754.441. Beban lain-lain neto 264.265. Laba sebelum pajak penghasilan yaitu 9.206.869. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan 2043333, laba 7.163.536, penghasilan komprehensif lain 106.930, jumlah penghasilan komprehensif 7056606. Informasi lainnya, pengeluaran modal 572.463, lalu pengeluaran modal yang tidak dapat dialokasikan 198.482, totalnya 770.945. Penyusutan dan amortisasi 819.047. Beban penyusutan dan amortisasi yang tidak dapat dialokasikan 284.389, totalnya 110.3.436. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.